Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes tahu yang enak banget. Ini pepes murah meriah, tapi rasanya tuh enak dan ngangenin banget Flavis. Pertama-tama kita siapkan tahu yang putih, ini pakai tahu yang tawar ya. Kemudian ini mau kita haluskan, aku menghaluskannya pakai ulekan aja kayak gini. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita siapkan bawang putih dan juga ada bawang merahnya. Nah, ini nanti biar lebih gampang untuk menghaluskannya, kita iris-iris dulu. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi ada garam, gula pasir, dan juga penyedap rasa. Kita campurkan jadi satu. Sini mau kita ulek semuanya. Jadi nanti rasanya itu ada gurihnya, terus juga ada manis tapi sedikit banget manisnya. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita campur sama tahunya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi telur. Kita pakai telur ayam negeri boleh, ayam kampung juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di video ini yang terlihat 2 telur ya, tapi tadi ada satu lagi yang nggak terlihat. Aku tambahkan lagi 1 butir telur. Jadi untuk satu resep ini telurnya ada 3 ya. Kalau sudah tercampur rata, nih siap kita bungkus. Ini siapkan daun pisang dan juga ada tusuk gigi. Kemudian kita bungkus, jangan lupa dialasin pakai daun salam Flavis biar nanti lebih wangi banget. Udah ada wangi dari daun pisangnya, terus ada dari daun salamnya juga. Sekarang kita bungkus lagi, kita ambil daun pisangnya, tambahkan daun salam, kita ambil adonannya. Untuk besar kecil nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis, mau gendut-gendut boleh, mau sedikit-sedikit kayak gini juga boleh. Sekarang kita siapkan kukusan, ini sudah mendidih kukusannya. Kita masukkan, nah ini mau kita kukus selama 25 menit biar nanti benar-benar tanek banget. 25 menit itu setelah air mendidih ya. Nah, ini setelah 25 menit kita kukus, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga sudah tanak banget. Ini dimakan gini aja enak banget. Kalau misalnya mau dipanggang ya boleh, lebih enak lagi. Ini hasilnya bener-bener keket, terus teksturnya juga halus, terus juga menul-menul banget. Wah, ini udah cocok banget kita makan pakai nasi yang anget. Terus kalau bisa ada sambal tongkol, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep perkedel kornet yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu kentangnya, kita potong-potong, kita juga siapkan kornet. Kalau sudah ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng. Jangan lupa sesekali diaduk biar matangnya merata. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kecoklatan dan sudah empuk dan sudah mateng seperti ini mau kita angkat, terus kita sisihkan ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita goreng dulu biar nanti wangi. Ini ada bawang merah dan juga bawang putih. Kalau sudah matang ini mau kita angkat. Nah, ini mau kita ulek dulu bumbunya, tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena kornet itu kan nanti sudah gurih. Jadi nggak pakai penyedap rasa juga rasanya udah gurih dan enak. Kalau sudah halus ini kita mau haluskan kentangnya, kita campur aja sama bumbunya sekalian seperti ini. Nah, nanti untuk teksturnya boleh yang halus ataupun nanti mau agak sedikit kasar juga nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah, di sini kita akan tambahkan lagi 1 butir telur. Ini mau kita aduk-aduk ratanya, aku pakai tangan aja Flavis, tapi tanganku tadi sudah dicuci bersih. Kalau sudah rata, di sini kita masukkan kornetnya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi sedikit tepung terigu supaya nanti pada saat digoreng itu nanti nggak hancur ya.
Nah, nanti kalau udah dikasih tepung nanti teksturnya kan agak keket kayak gini. Nah, ini mau siap kita bentuk. Mau nanti bentuknya gendut-gendut gede boleh, ataupun mau kecil-kecil sekali suap juga boleh. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, untuk gorengnya ini cepet banget nanti merahnya ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Kalau sudah matang ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Tinggal kita bentuk-bentuk, boleh pakai tangan ataupun pakai sendok. Kalau kira-kira warnanya sudah cantik kayak gini, tandanya sudah matang. Ini mau kita angkat. Udah deh, sekarang kita mau sajikan di meja makan. Ini udah pakai nasi anget, nggak perlu lauk lain lagi Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan patin yang enak banget. Ini udah aku siapkan ikan patin sebanyak 1 kilo nih, karena gede-gede jadi ikannya cuma dapat 1 kilonya. Ini mau kita potong-potong lagi. Kalau sudah dipotong semuanya, ini mau kita tambahin air asam jawa, kemudian nanti ditambah sedikit air terus dibejek-bejek, kita ambil airnya, terus tambahkan garam. Nah, ini mau kita pakai untuk marinasi ikannya sebentar. Nah, ini supaya nanti bau lumpur di ikan patinnya itu berkurang Flavis. Nanti setelah ini dicuci lagi sampai bersih ya. Sekarang kita siapkan dulu untuk bumbunya. Di sini kita pakai lombok keriting merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Ini mau kita haluskan. Untuk tipe resep ini Flavis sebaiknya bumbunya diulek ya, karena nanti rasanya itu lebih enak. Nah, kalau sudah halus, di sini kita tambahkan lagi kemiri. Ini kemirinya wajib disangrai dulu biar nanti aromanya itu wangi banget. Ini mau kita haluskan lagi. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kemudian kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai kangkung. Ini kangkung masih seger banget Flavis. Terus ada tomat dan juga ada timun dan ada cabai rawit bungkulan. Sekarang kita siapkan air mendidih. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita aduk-aduk sebentar. Nah, kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai garam, gula, dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk lagi. Nah, yang paling penting kita pakai air asam jawa. Ini tadi air asam jawanya sudah direndam air, terus dibejek-bejek, terus kita ambil airnya. Ini mau kita masak dulu sampai nanti kuahnya itu enak rasanya Flavis. Nah, setelah ini kita masukkan ikan patinnya. Wah, ini cocok banget bagi Flavis yang suka banget ikan patin. Kadang-kadang ada yang benar-benar suka banget sama ikan patin. Misalnya Flavis nggak terlalu suka ikan patin, bisa diganti pakai ikan yang lain, misalnya ikan tenggiri atau ikan kue ataupun ikan kakap, itu enak banget. Nah, kalau sudah mau diangkat, dimasukkan semua bahan. Tadi ada kangkung, timun, dan juga ada lombok rawit bungkulan. Ini sudah matang. Sekarang kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk cuaca dingin ataupun cuaca panas Flavis. Nah, ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Ini cocok banget kita makan pakai nasi anget. Nanti tinggal goreng tempe aja, karena ini udah ada sayur-sayuran dan juga ada ikannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan bakso. Aku pakainya bakso sapi Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis punyanya bakso ayam, ya boleh, nggak apa-apa. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai buncis. Ini tadi buncisnya sudah dipotong-potong. Kemudian ini mau kita tambahkan lagi ada kecambah kedelai. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kecambah kedelai mau dicampurin tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Ini juga cukup diiris-iris. Di
sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian ada bawang putihnya juga, dan kita pakai lombok. Ini aku pakai lomboknya lombok keriting, tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah mau lebih pedes, boleh tambahkan lombok rawit atau cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau misalnya Flavis sama sekali nggak mau pedes, ya wis nggak usah dikasih cabai ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang merah, bawang putihnya dulu sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru kita masukkan cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru kita akan masukkan buncisnya terlebih dahulu. Terus kecambah kedelainya juga. Kita aduk-aduk biar nanti semua tercampur rata. Kalau misalnya udah setengah mateng, baru nanti kita masukkan baksonya. Karena bakso kan sebentar banget matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Nah seperti ini Flavis, ini buncis dan juga kecambah yang sudah setengah matang. Kita akan masukkan baksonya, aduk-aduk. Nah sini kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis sama sekali nggak suka gula, ya boleh gulanya di skip. Kadang-kadang ada juga orang yang masak tuh sama sekali nggak mau pakai gula Flavis. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah ini mau kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal digongsong-gongsong sebentar. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan pagi-pagi, ataupun lauk maem siang, ataupun lauk maem malam. Kalau mau nasinya itu masih anget, dan tambahkan telur dadar Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan kembung yang enak banget. Ini aku pakai ikan kembungnya yang gendut-gendut Flavis, terus juga masih seger-seger banget. Ini karena gede-gede dan gendut-gendut, jadi mau aku potong-potong menjadi beberapa bagian supaya nanti maamnya jadi lebih gampang. Setelah dipotong-potong, ini nanti mau kita cuci dulu sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita marinasi dulu pakai air asam jawa dan juga garam. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya asam jawa, juga boleh pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Ini kita tambahkan juga ada kemangi. Wah ini kemanginya nanti bikin aromanya jadi lebih wangi banget. Sekarang kita goreng dulu ikannya. Ini tadi sudah dimarinasi ya selama 10 menit. Ini mau kita goreng. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya nanti sudah mateng, baru kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan bikin sambal yang enak, yang gurih dan juga buket. Kita goreng dulu tomat yang tadi sudah aku potong-potong. Biar nanti sampai mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat dulu. Kemudian kalau sudah, kita akan goreng cabai merah keriting dan juga bawang merah. Kalau nanti Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok rawit ya, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita tambahkan lagi terasi. Terasinya kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah, ini mau kita giling. Bisa juga pakai chopper yang aku pakai hari ini, ataupun misalnya Flavis mau ngulek ya boleh, ataupun mau pakai blender ya boleh. Oh ini tadi tak tambahin gula, garam sama penyedap rasa kalian ya. Nah ini hasilnya, jadi nggak terlalu halus banget. Kemudian ini mau kita gongsong lagi. Jadi rasanya tadi sudah enak Flavis, tapi mau kita gongsong lagi biar nanti benar-benar enak, gurih. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun kemanginya. Kalau daun kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk-aduk sebentar. Habis itu kita akan angkat, biar nanti warnanya tetap cantik, aromanya tetap wangi. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, ini aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget.
Ya seperti ini aja Flavis. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk makan siang kita. Terus kalau misalnya nanti Flavis di rumah mau, bisa juga bikin tegian Jawa ataupun bikin sayur asem, itu seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tempe mendoan yang enak banget. Jadi tadi waktu ke pasar lihat tempe itu masih bagus-bagus, aku beli dan aku mau bikin untuk camilan di rumah. Ini karena tempenya lebar-lebar banget, Flavis mau aku potong menjadi 2 bagian aja ya. Jadi kalau misalnya Flavis nggak mau dipotong ya nggak apa-apa. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, bawang putih dan juga ada kemiri. Nah, untuk kemiri dan ketumbarnya itu wajib banget untuk disangrai biar nanti aromanya wangi banget. Kemudian kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan ada daun bawang, kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ini bumbunya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kalau sudah di sini kita tambahkan tepung terigu. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian tambahkan air, nuang airnya dikit-dikit dulu aja Flavis, biar nanti nggak keenceran. Jadi lebih baik kita tuang dikit-dikit sampai nanti kita dapat tekstur yang agak creamy gitu Flavis. Nah, kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini sudah, sekarang kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk lagi, kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita ambil tempenya satu-satu kayak gini. Kemudian kita balut dengan tepungnya. Nah, tadi sambil aku bikin adonan, sudah aku siapkan minyak yang sudah panas. Kemudian sekarang kita akan goreng tempenya. Nah, karena mendoan itu kan gorengnya nggak usah lama-lama karena teksturnya itu mestinya masih basah-basah gitu Flavis, masih mendo-mendo. Mendo itu kalau di Jawa itu artinya belum mateng banget. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah cukup, ini mau kita angkat. Ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya nggak usah banyak-banyak karena wajannya itu nggak muat Flavis. Jadi 3-3 aja. Nah, kalau misalnya Flavis nanti mau bikin mendoan, diusahakan minyaknya itu yang banyak biar nanti tekstur mendoannya itu lebih cantik. Nah, cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini kita bolak-balik, nggak usah lama-lama, sebentar aja udah mateng. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini tempe mendoannya sudah cukup dimasaknya. Ini sekarang kita angkat, kita sisihkan. Udah jadi tempe mendoan kita hari ini. Ini cocok banget untuk teman cemilan sore hari ataupun pagi hari. Kalau di tempat Flavi Kasih di Jawa itu biasanya maknya itu pakai sambal kecap, tapi juga bisa pakai lombok rawitnya plus lombok rawit. Itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk untuk sarapan yang enak banget. Ini simpel banget karena kita mau bikin tumis kacang panjang. Ini kacang panjangnya mau kita potong-potong, motong-motongnya boleh kecil-kecil kayak gini ataupun panjang-panjang. Nah, di sini kita siapkan juga untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Ini udah favorit Flavi Kasih. Setiap hari tuh lauk tuh mesti ada tempe atau tahunya Flavis. Nah, ini tempenya mau kita potong kecil-kecil. Kemudian kita sisihkan, boleh kecil-kecil panjang ataupun kecil-kecil kotak, nggak apa-apa. Kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan tambahannya aku mau pakai kecambah kedelai. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Ini mau ditambahin ke tumis-tumisan atau jangan bening juga enak banget Flavis. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang iris-iris aja. Kita pakai bawang putih. Kita tambahkan juga di sini ada bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris-iris. Biar nanti makin pedes, di sini aku mau tambahkan lombok rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau lombok rawit, bisa diganti pakai lombok yang merah keriting ataupun lombok yang merah besar, nggak apa-apa. Cuman rasanya Flavi Kasih itu kalau nggak makan pedes tuh kurang enak gitu.
Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong-gongsong atau kita tumis dulu bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering, baru kita tambahkan tempenya. Kita aduk-aduk. Nah, ini tempenya jangan langsung ditambahkan bahan-bahan lain, Flavis. Kita masak dulu, kita gongsong-gongsong dulu sampai nanti tempenya mateng. Karena nanti kan sayur-sayuran sebentar mateng, jadi tempenya kita matengin dulu. Kalau sudah mateng, baru masukkan kacang panjangnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua tercampur rata. Kalau sudah, kita masukkan kecambah deliknya. Tambahkan lagi garam, gula pasir boleh, gula jawa boleh, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau ya, kalau enggak penyedap rasanya juga boleh di-skip. Kadang-kadang ada yang enggak suka pakai penyedap rasa ya. Tambahkan sedikit air, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya cantik banget, cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kubis yang enak banget. Ya, aku siapkan kubis. Kemudian ini mau kita iris-iris, tapi ngiris-ngirisnya yang tipis-tipis kayak gini, rada-rada panjang. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Setelah itu kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah sudah dicuci bersih, ini mau kita siapkan untuk bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai bakso sapi, Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya bakso sapi, juga bisa pakai bakso ayam. Sukanya Flavis ataupun seadanya bahan di rumah aja. Kalau sudah diiris-iris tipis-tipis baksonya, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja ya. Yang praktisnya cukup diiris-iris, nggak perlu diulek-ulek. Di sini kita siapkan bawang merah. Kemudian bawang merahnya mau kita iris tipis-tipis. Setelah ada bawang merah, di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nggak ketinggalan di sini kita tambahkan lagi cabai. Rasanya kalau nggak maem cabai goyong nggak enak, Flavis. Ini aku pakai yang keriting. Kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan yang rawit. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan tomatnya. Ini tomatnya mau kita iris tipis-tipis juga. Sekarang kita akan siapkan wajan. Tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong-gongsong bawang merah, bawang putih. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, kita masukkan cabai merah keritingnya. Nah, ini sudah wangi, Flavis, kita masukkan cabai keritingnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, kita masukkan kubisnya atau kolnya. Kita aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan kolnya sudah setengah matang, baru kita masukkan baksonya. Nah, bakso kan sebentar banget matang, Flavis. Jadi kita masukkan belakangan aja. Tambahkan gula, garam, penyedap rasa, sedikit air, dan kita masukkan tomatnya. Kalau sudah, kita gongsong-gongsong. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, Flavis. Tinggal digosong-gosong sebentar. Nah, ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini sudah matang. Kita sediakan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, Flavis. Apalagi bagi Flavis yang sibuk banget, yang punya waktu banyak untuk masak, resep ini cocok untuk Flavis di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang simple banget, yang enak dan juga seger. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayam. Aku bagian paha dan sayap aku potong kecil-kecil ya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai walut jipang atau labu siam. Ini mau kita potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau kita sisihkan.
Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang simple, yang cuman diiris-iris aja Flavis. Jadi misalnya Flavis nih mau masak yang buru-buru tapi enak dan juga seger, resep ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Kita siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya kita potong kasar aja. Bawang merahnya juga cukup kita potong kasar-kasar aja kayak gini. Di sini kita tambahkan juga ada jahe. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada godong bawang dan juga seledri. Ini juga kita potong-potong. Udah bumbunya ini aja, nanti tinggal tambahkan gula, garam dan juga penyedap. Sekarang kita sisihkan dulu. Di sini pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih untuk merebus ayamnya. Merebus ayamnya nggak usah lama-lama Flavis, ini cuma buat ngilangin rasa ayam negerinya gitu. Nah ini setelah mendidih, kita mau angkat. Ini kan Flavis bisa lihat kan, airnya itu rodok keruh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam kampung, nggak perlu pakai step ini, langsung dicemplungin aja nanti. Nah ini airnya kita buang. Sekarang kita siapkan wajan lagi, tambahkan minyak sedikit aja. Kita masukkan semuanya bumbunya jadi satu, gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita agak gongsong-gongsong dulu sebentar ya, jangan langsung dimasukkan air. Ini kita tunggu sampai warnanya rodok kecoklatan. Kalau misalnya sudah rodok kecoklatan, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ini supaya nanti lebih seger, lebih enak gitu. Walaupun udah dingin, kalau pakai step kayak gini, kita pakai ayam negi, rasanya tetap enak. Sekarang kita masukkan air, gula, garam, penyedap rasa, dan juga pakai kaldu-kalduan. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan walu jipangnya. Nah ini mau kita masak sampai nanti mateng. Boleh koreksi rasa, kalau misalnya kurang garam ya boleh ditambahkan. Dan untuk terakhir kalinya kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan godong bawang, seledri, dan juga bawang gorengnya biar nanti makin wangi. Wah udah begini aja. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget. Terus kuahnya itu benar-benar seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan. Tapi ini bakwannya pakai kentang ya. Rasanya itu enak banget. Kadang-kadang kan kalau kita bikin bakwan pakai kubis, pakai wortel. Nah hari ini kita mau bikin pakai kentang. Ini kentangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita rajang lagi panjang-panjang kayak gini Flavis. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bahan isian lainnya. Di sini kita mau pakai lombok hijau yang gede. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya boleh pakai yang keriting ataupun yang rawit. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini kita juga siapkan lombok merah yang keriting. Boleh juga pakai lombok yang gede. Nah kita ngirisnya tipis-tipis kayak gini ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada godong bawang. Godong bawangnya juga kita potong kecil-kecil, agak serong-serong. Tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Udah semua bahan ini mau kita campurkan ke dalam wadah berisi kentang tadi. Tambahkan tepung terigu. Kemudian di sini kita tambahkan juga garam dan juga kaldu bubuk. Nah kita tambahkan air. Nah nuang airnya itu sedikit-sedikit aja Flavis. Jadi nanti biar nggak terlalu keenceran. Jadi mendingan sedikit-sedikit. Kalau misalnya masih kurang kita tambahkan lagi sampai nanti kita dapat tekstur yang kita inginkan. Nah ini nanti nggak terlalu cuer dan juga nggak terlalu kental Flavis. Nah seperti ini aja udah cukup. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan adonannya satu-satu kayak gini. Ini aku kecil-kecil aja, tapi kalau misalnya Flavis mau lebar-lebar ya boleh, lebar-lebar tipis boleh, mau kecil-kecil gendut juga boleh. Saya Flavis di rumah aja seleranya Flavis. Nah, ini sudah mateng.
Ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti warnanya cantik merata dan matangnya juga merata. Nah, ini sudah matang Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita sisihkan, kita langsung siapkan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget Flavis untuk teman minum teh, kopi ataupun lauk pendamping. Ini udah nggak perlu nyeplus-nyeplus pakai lombok rawit karena di dalamnya sudah ada cabenya. Rasanya enak, gurih. Nah, bagian dalamnya juga aku gorengnya agak lembut Flavis. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!